Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita mendengar firman, saya ajak kita berdoa. Bapa, terima kasih sudah menjadi gembala yang setia kepada kami. Terima kasih karena Allah yang Maha Tinggi mau bersedia memimpin hidup kami orang berdosa. Sekalipun tak jarang kami tak mau digembalakan Tuhan, kami mencoba menjalani hidup kami dengan cara kami sendiri. Tetapi Tuhan begitu sabar, Tuhan begitu sedia dan mau terus mengarahkan kami. Terima kasih juga secara khusus ketika Tuhan memperlayakan kami menjadi gembala-gembala masa kini di pelayanan kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tentunya bukan karena kemampuan dan hebat kami, tetapi karena Tuhanlah yang memperlayakan. Bapak, di tengah keterbatasan kami, di tengah ketidakmampuan kami, sekali lagi kami rindu Tuhan mengajar kami, Tuhan mengarahkan kami, Tuhan mengingatkan kami melalui firman yang akan sama-sama kami renungkan bersama. Karena itu kami memohon supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan memimpin pemberitaan firman. Berkati yang akan menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Saya berharap kita dalam keadaan baik, ada 16 orang di sini. Gimana perasaanmu, Agnes, sebagai kombin? Sebentar ya, aku share screen ya. Oke. Teman-teman, apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah, Bang. Oke. Nah, malam ini kita akan membicarakan Yehezkiel 34. Nah, kalau bicara penggembalaan Yehezkiel 34 ini agak ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Agak seram lah kalau menurut saya gitu. Teman-teman, sebelum kita mulai, beberapa waktu yang lalu, waktu ngobrol sama Kombin ya, membicarakan acara ini, ya kurang lebih Kombin ceritalah kondisi PKK begitu ya. Ada banyak para PKK yang lupa akan tanggung jawabnya gitu. Ada yang nggak lagi menggembalakan AKK, bahkan ada PKK yang nggak bisa diajak berkomunikasi. Ada PKK yang segan atau mungkin takut menghubungi adik-adiknya, mungkin karena sudah terlalu lama, atau karena ada masalah pribadi gitu ya. Ada PKK yang sibuk dan bergumul dengan studi dan pekerjaannya, dan dirinya, dan banyak hal gitu. Inilah kondisi kita. Bukan hanya kondisi di FEB, di banyak pelayanan ini kondisi kita. Nah, saya buat di situ ada PKK yang titik-titik. Kalau kau mendefinisikan dirimu, baik kamu sebagai CPKK atau PKK, kau akan mengisi itu dengan apa? Saya minta semua kita yang di sini coba mengetikkan di kolom chat. Kita mau tahu nih, kira-kira kalau kalian disuruh mengisi, nah kita mau melihat dengan banyak problem atau masalah yang saya sebutkan di atas ini, kurang lebih hasil pembicaraan lah ya, hasil analisa juga, sharing dengan orang-orang, beberapa pengurus. Kalau dibuat di situ ada PKK yang kalau kau disuruh menyebutkan dirimu, kau akan mengetikkan apa? Yuk, kita tunggu sebentar. Sambil ini ya, boleh ketikkan di kolom chat, boleh juga mikir-mikir dulu ya, aku PKK yang gimana ya sekarang ya. Nah, Anda siap-siap mencatat ini supaya dia tahu gimana kondisi PKK.
Ada PKK yang jatuh bangun. Dan bandal. Wow. Ada PKK yang kadang lupa tanggung jawabnya. Ada PKK yang sok sibuk. Ada PKK yang aku pakai komplit sih bang gitu. Kalau dilanjutkan begitu, paket komplit. Itu mahal ini, kalau komplit dia. Ada lagi yang mau? Atau nggak ada lagi PKK? Ada PKK yang sudah tidak tahu dirinya di mana sekarang. Ada PKK yang tidak bisa mendefinisikan dirinya gitu ya. Ada lagi kira-kira ada PKK yang gimana lagi? Ada PKK yang bingung mendefinisikan dirinya gimana, tapi pakai komplit juga, katanya begitu ya. Nah, oke. Teman-teman, thank you untuk respon kalian. Memang begitulah kondisinya. Ada banyak problem yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau saya menyebutnya, mungkin semua sedang lelah dan jenuh, mungkin begitu ya. Kalau saya menyimpulkan dari beragam pertemuan-pertemuan PKK pengisian, begitulah potret PKK di pelayanan kita saat ini. Enggak cuma di FEB sebetulnya. Ada rasa lelah dan jenuh. Kombin lelah mengurusi PKK dan juga KKK-nya, PKK lelah mengurusi AKK-nya, AKK-nya lelah mengurusi hidupnya, gitu. Semua lelah gitu. Semua lagi lelah gitu. Capek semua, jenuh semua. Tetapi hanya ada satu yang nggak lelah. Yang nggak jenuh mengurusi umatnya, yaitu Tuhan. Kalau pengurus sedang capek dan lelah mengurus para PKK, mengerjai kegiatan, ada para PKK yang sangat lelah dan jenuh mengurusi AKK-nya dengan berbagai kesibukan dan masalah yang dihadapinya. Ada AKK yang banyak sekali persoalannya, jenuh sampai lelah. Kita bersyukur ada satu yang nggak lelah mengurusi hidup semua orang, umatnya, yaitu Tuhan. Kira-kira jika Tuhan juga sedang lelah mengurusi hidup kita, mengurusi semua yang ada, kira-kira apa yang akan terjadi? Lelah Tuhan, capek lah ngurus Melpa, udah nggak lagi gitu ya. Aduh capek kali, Alan juga nggak usah diurusi lagi, Firma apalagi nggak usah lagi gitu. Lelah gitu, capek Tuhan. Kira-kira gimana ya? Udah nggak stop sampai di sini gitu. Nah karena itu teman-teman, agak seram, makanya saya sebutkan Yesaya 34 ini adalah sebuah pesan penggembalaan yang cukup menohok lah, kira-kira begitu. Saya mengajak kita, saya tidak akan bahas semua ya, karena Yesaya 34 ini cukup panjang, tapi saya mengajak kita membaca ayat 1 sampai 10 saja. Ayat 1 sampai 10, teman-teman, saya ajak kita membuka Alkitab kita atau firman Tuhan, dari mana saja boleh. Saya mengajak kita membuka Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 10. Adakah satu orang yang bisa temanku membaca secara responsoria? Agnes bisa? Oke, saya akan baca ayat yang ganjil, Agnes baca yang genap ya. Tuhan gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukannya domba-domba yang seharusnya digembalakan, bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan.
Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Dan tersesat di semua gunung, dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanan. Oke, thank you. Ada satu sejarah, ada satu momen di mana ini adalah masa yang sangat kelam bagi bangsa Israel, yaitu ketika mereka dibuang ke tanah Babilonia. Pembuangan ke Babel begitu sering disebut. Tuhan mengizinkan mereka dihancurkan, Yerusalem dibakar habis, dan mereka semua diangkut ke Yerusalem. Yang tinggal di Yerusalem hanya orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang cacat, semuanya diangkut ke Babilonia. Jadi Tuhan mengizinkan, menghancurkan bangsa pilihan itu. Dan ini adalah masa yang sangat kelam, salah satu masa yang sangat kelam bagi bangsa Israel. Yaitu ketika Tuhan tidak lagi dan mengizinkan bangsa itu dibuang di tanah Babilonia. Dan apa yang barusan kita baca tadi adalah pesan yang disampaikan Tuhan melalui Yeskiel kepada bangsa Israel waktu mereka sedang dibuang itu. Waktu mereka ada di Babilonia, waktu mereka sedang tidak berada di Yerusalem, waktu mereka sedang dalam kondisi terpuruk. Ayat 1-2 dicatat di sana. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Kira apa yang disampaikan Tuhan ini cukup keras ya. Celakalah gembala-gembala Israel, dia bilang begitu. Celakalah gembala-gembala Israel. Jadi ini bukan hanya sekedar peringatan biasa saja, tapi kata celaka itu adalah sebuah ungkapan yang cukup keras, teguran yang sangat keras. Celakalah gembala-gembala Israel. Tuhan bilang begitu. Karena mereka menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang harusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Siapa gembala yang dimaksud di sini? Yang dimaksud Tuhan gembala di sini adalah para pemimpin Israel. Pada waktu itu mereka adalah raja, nabi-nabi, dan para imam. Mereka adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan bangsa itu, untuk menggembalakan umat itu mengenal Tuhan. Mereka diberi posisi untuk menjadi pemimpin, tetapi mereka nggak melakukan fungsinya. Kepemimpinan mereka hanya sebatas posisi, tetapi fungsinya nggak dirasakan. Nah, celakanya adalah kegagalan pemimpin, ketidaktaatan pemimpin menggembalakan umat itu, itulah yang membuat Israel terbuang ke Babilonia. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin nggak melakukan fungsinya dengan baik. Enggak hanya, saya menyoroti kata celaka di sini. Di zaman perjanjian baru, Yesus juga pernah memakai kata celaka ini. Keras di Matius 23. Dicatat di situ kalau teman-teman baca nanti ada begitu banyak Yesus bilang celakalah ahli Taurat dan ahli Farisi. Karena apa?
Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, katanya. Artinya menduduki kursi Musa, mereka mempunyai posisi-posisi jabatan-jabatan sebagai pemimpin. Tetapi mereka sangat munafik. Mereka mengikat beban-beban berat di bahu orang, tetapi mereka nggak melakukannya. Mereka secara posisi mereka pemimpin, tapi mereka nggak melakukan tugasnya. Semua mereka lakukan hanya untuk dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dan suka menerima penghormatan. Jadi di perjanjian lama, Tuhan pernah berkata celakalah, dan di perjanjian baru Tuhan berkata celakalah, ditujukan kepada siapa? Kepada pemimpin yang tidak melakukan fungsinya dengan baik. Secara posisi ada, secara data ada pemimpinnya, ada, tapi fungsinya nggak dirasakan. Nggak hilang pemimpinnya, nggak hilang, ada. Mereka telah menduduki kursi Musa. Menduduki kursi Musa itu berarti artinya mereka secara jabatan ada, tapi fungsinya nggak dirasakan. Teman-teman, PKK itu adalah pemimpin kelompok kecil, gembala. PKK adalah pemimpin yang Tuhan percayakan untuk mengurusi umat Tuhan. Siapa umat Tuhan? Para mahasiswa. Itulah AKK kita. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan mengurusi mereka. Kepemimpinan itu bukan tentang posisi, tetapi tentang fungsi. Sekali lagi, kepemimpinan itu, setiap kita bicara kepemimpinan, leadership is not about position, tapi fungsi. Jadi menjadi PKK itu bukan jabatan, bukan posisi, tetapi fungsi. Menjadi PKK bukan sekedar terdata, tapi mestinya juga tertata. Menjadi PKK bukan sekedar bagaimana memulai, karena kita kadang repot bagaimana memulai menjadi PKK di awal, tapi bagaimana menjalaninya gitu. Menjadi PKK bukan sekedar mencari pengalaman, tetapi dipanggil untuk menggembalakan. Ada banyak orang menganggap pemimpin itu sebagai sekedar posisi jabatan. Berapa PKK kita yang terdata, misalnya ya, mungkin terdata 40-an. Secara posisi ada, tetapi secara fungsi nggak dirasakan. Dan Tuhan celakalah. Teman-teman, kamu menjadi PKK, menjadi CPKK, bukan sekedar jabatan rohani, tetapi itu fungsi rohani. Pengurus itu fungsi rohani. Yang dirasakan harus fungsimu. Yang dirasakan harus kegunaannya, bukan jabatannya. Jangan sampai kita menjadi PKK hanya sekedar, atau mungkin yang udah lama jadi PKK yang alumni, sekedar, ya masih tercatat ya. Aduh, hanya untuk mempertahankan status quo. Aduh, aku mantan koordinator, masa begini? No, bukan. Aduh, aku kan pengurus semester ini, ya udahlah. Masa pengurus? Bukan, nggak sebatas itu. Tapi kita sedang ingin menjadi cara Tuhan menggembalakan orang, hidup bagi orang-orang. Kalau alasan kita hanya sekedar menyelesaikan komitmen di PKK, atau ya karena aku pernah jadi pengurus, atau karena aku ya kepala udah jadi pengurus, itu hanya ya sebentar saja, udahlah selesai gitu. Sekali lagi, menjadi PKK itu adalah fungsi, bukan posisi. Lalu mengapa para gembala itu enggak menggembalakan para domba? Apa masalahnya? Jelas-jelas dicatat di situ. Celakalah gembala-gembala itu, karena apa? Karena mereka menggembalakan dirinya sendiri. Ini menarik juga nih dibahas ini. Mereka menggembalakan dirinya sendiri. Woe the shepherd of Israel, who only take care of themselves. Jadi yang mereka urus itu cuma dirinya aja. Kenapa banyak orang gagal mengurusi AKK-nya, dombanya? Karena mereka terlalu banyak ngurusi dirinya aja. Mereka menggembalakan dirinya sendiri gitu ya. Mereka fokus kepada dirinya sendiri. Kenapa kita kadang nggak maksimal atau lupa, bahkan nggak maksimal melakukan tugas penggembalaan dengan baik? Karena kita hanya fokus, sering sekali kita terlalu fokus kepada diri kita.
Apa biasa alasan kita? Aduh, studiku masih berantakan lah. Pekerjaanku lagi hektik-hektik banget ini. Tugasku lagi numpuk segudang gitu ya. Keluargaku lagi begini. Semua itu bicara tentang kuku. Kalau kita lihat, kita sadari. Karena kita keseringan lebih banyak menggembalakan diri kita sendiri. Jika kita jujur, sering sekali persoalan-persoalan mendasar dari kegagalan dan kelalaian kita adalah karena kita terlalu fokus dengan diri kita, terlalu khawatir dengan diri kita. Itu makanya ada buku yang menarik, Dia Not Me. Teman-teman, apakah berarti Bang, kami nggak boleh mengurusi diri kami, studi kami, tugas kami, keluarga kami? Oh, bukan. Tetapi sering sekali kekhawatiran kita berlebihan gitu ya. Semua waktu kita hanya untuk diri kita. Teman-teman, selama kita masih tetap fokus untuk diri kita akan sulit memberi diri kepada orang lain. Karena bicara tentang diri kita ini nggak akan selesai. Waktu kuliah tugas banyak, maunya cepat-cepat skripsi, udah skripsi, waduh mau cepat-cepat sudah wisuda, mau cepat-cepat kerja, udah kerja mau cepat-cepat nikah, semua nggak akan selesai. Jadi selama kalau kita menunggu urusan diri kita ini selesai dulu, baru kita bisa fokus ke orang lain. Kelihatannya akan sulit itu. Tapi kita mengizinkan, membiarkan diri kita ini dinikmati banyak orang. Waktu kita ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita investasikan juga kepada orang lain. Kita berikan juga kepada mereka. Kira-kira begitu. Ayo, berhenti hanya untuk memikirkan diri sendiri. Ayo, buka pintu hatimu. Buka pintu hidupmu kepada orang lain. Izinkan hidupmu dimiliki orang lain juga. Sama seperti Tuhan mengizinkan hidupnya dimiliki orang banyak gitu ya. Jangan tutup dirimu. Kayak lagu ya. Jadi kayak lagu. Jangan hanya fokus kepada, pokoknya diriku aja ini gitu. Menjadi gembala berarti kita bersedia. Ini beberapa kali dan ini yang selalu saya ulang-ulang karena pernyataan ini selalu terkesan bagi saya. Menjadi gembala, menjadi PKK itu berarti kita bersedia masuk ke dalam hidup orang lain dan bersedia mengizinkan orang lain masuk ke dalam hidup kita. Kita bersedia gitu, masuk ke dalam hidup orang lain dan mengizinkan orang lain masuk ke dalam hidup kita. Kita kembali ke teksnya. Ayat 3-4. Kenapa mereka disebut Tuhan celaka? Karena mereka menggembalakan dirinya sendiri. Dan selain itu, gembala di sana hanya fokusnya mengambil. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli. Tapi domba-domba itu sendiri nggak kamu gembalakan. Pada waktu itu memang raja-raja dan pemimpin-pemimpin Israel cukup kurang ajar begitu ya. Karena apa? Karena mereka hanya mengambil. Jadi pada waktu itu ada ketidakadilan sosial. Mereka mengambil banyak hak-hak kecil, maksudnya pajak-pajak penghasilan diberikan sampai akhirnya mereka dibilang kamu hanya menikmati susunya. Jadi para raja tidak memimpin mereka, tapi mereka minta haknya gitu ya. Sampai akhirnya banyak ketidakadilan sosial yang terjadi. Makanya Tuhan bilang, kamu mengambil susunya, menikmati susunya, bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Jadi fokus mereka tuh ngambil untung. Mereka jadi pemimpin itu ngambil untung. Mereka taunya ngambil doang gitu. Mereka taunya cuma ngambil haknya doang. Kewajibannya nggak bisa. Teman-teman, mungkin kalau dibandingkan sama kita hari ini, kurasa nggak ada lah kita yang ngambil untung ya. Jadi PKK aja kita lihat diri kita, mungkin nggak sampailah kita ngambil keuntungan dari orang-orang yang kita pimpin. Saya yakin nggak ada PKK yang minta digaji lah. Aku setiap pertemuan ya dek, aku mahal, aku PKK paling mahal aku di EPB nih ya. Melpa, aku mantan koordinator aku. Kalau pertemuan aku kasihlah sekian gitu ya. Nggak ada aku rasa sih. Nggak ada gitu ya. Atau Alan bilang gini, dek aku itu punya strategi-strategi yang banyak gitu. Aku itu orangnya kreatif. Jadi kalau aku jadi pemimpinnya mahal segini tarifnya, nggak ada lah. Belum ada kita yang sampai ngambil untung begitu. Tetapi ya saya yakin lah nggak ada PK yang minta digaji untuk nggak ada yang mencari untung. Tapi mungkin ada juga hal-hal yang ingin kita dapatkan. Mungkin bukan untung yang kita dapatkan.
Sering sekali kita juga yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang berupa penghormatan, penghargaan, imbalan, dan sebagainya. Nggak sedikit PKK yang minta dihargai. Kenapa nggak kau hubungi lagi adik-adik? Aduh, aku malas, mereka nggak menghargai aku. Gitu. Tanda kutip, sementara kalau kita lihat sebenarnya kita mencari penghargaan. Gitu. Kenapa kau nggak menghubungi adik-adikmu lagi? Mereka nggak ada menghormati aku. Aku udah capek, mereka nggak ini. Kadang-kadang justru PKK yang minta dibujuk, minta dianju-anju. Ya memang natur manusia lebih suka ya menerima daripada memberi. Tapi ketika kita bicara tentang fungsi gembala, itu berarti kita memberi bukan menerima. Jangan sampai kita lebih ingin menerima sesuatu taking, tetapi kita nggak memberi. Atau kita tidak memberi apa-apa kepada AKK kita, tetapi kita mengharapkan mereka memberikan sesuatu. Maksud saya begini, jangan kita mengharapkan adik-adik kita itu bertumbuh kalau kita tidak memberi apa-apa kepada mereka. Emang apa yang bisa kita berikan? Perhatian, waktu, doa, sharing. Jadi ada dulu buku judulnya Disciple is not born, but made. Jadi murid itu nggak dilahirkan, tetapi dibuat. Artinya nggak ada yang lahir tiba-tiba jadi murid gitu. Jangan kau berharap akan kamu bertumbuh kalau kau nggak melakukan sesuatu. Tentu dengan anugerah Tuhan ya. Tetapi kita harus do something. Apa kegagalan pemimpin-pemimpin Israel? Karena mereka cuma ngambil. Mereka nggak memberi. Dan mereka nggak hadir. Nah, perhatikan di situ. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang nggak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ada banyak domba-domba yang lemah nggak dikuatkan. Ada yang sakit tapi nggak diobati. Ada yang luka tapi nggak dibalut. Ada yang tersesat tapi nggak dibawa pulang. Yang hilang nggak dicari. Tapi justru mereka menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Akibatnya apa? Dengan demikian mereka berserak. Karena gembala tidak ada. Mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan semua bukit. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Teman-teman, ayat 6 dan 7 inilah yang dimaksud ketika bangsa Israel itu terbuang ke Babilonia. Jadi mereka berserak. Nggak ada lagi yang memperhatikan. Waktu aku membaca ini, mungkin begini juga lah kondisi AKK-AKK kita. Sedang berserak gitu ya. Sedang tersesat, kita nggak tahu. Nggak ada yang menggembalakan. Nggak tahu kita gimana kondisinya. Jangankan AKK, PKK aja mungkin sedang berserak. Sedang nggak tahu di mana. Nggak ada yang menggembalakan. Mereka sedang jauh. Kita nggak tahu kondisinya. Jadi gambaran, makanya saya waktu baca Yohanes 30, Yeskiel 34 ini, ya mungkin begini juga lah kondisi AKK-AKK komponen pelayanan sekarang ya. Sedang berserak, mereka nggak tahu di mana. Kok ditanya kita sekarang, kira-kira apa kabar AKK kita? Teman-teman tahu nggak jelas bagaimana kondisi AKK-AKK kamu? Kondisi mereka. Adakah mereka yang sedang lemah? Mungkin nggak lemah fisik, sedang mempunyai pergumulan. Adakah mereka yang sedang sakit, tetapi nggak diobati? Ada yang sedang luka, tetapi nggak dibalut. Ada yang tersesat, tapi nggak dibawa pulang. Ada yang hilang, tetapi nggak dicari. Adakah akak kamu yang sudah lama nggak ngasih kabar? Apa yang kamu lakukan? Sampai ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa bagi akak kita, ada satu yang bisa kita lakukan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan. Dan itu pula yang paling penting. Bawalah dia di dalam doamu. Saya termasuk orang yang gagal lah menggembalakan ya. Teman-teman, waktu pertama sekali memimpin, saya memimpin 5 orang. Menjadi PKK nggak siap-siap amat lah dulu jadi PKK karena ya bisa dibilang masih bukan terlalu dini, tapi pada waktu itu saya nangkap lah kenapa harus menggembalakan, tapi pada waktu itu
secara pertumbuhan, secara teladan hidup, saya merasa belum terlalu baik. Jadi saya masih ingat waktu pertama kali dapat AKK adik-adik kelompok di pertanian ya karena senioritas. Dulu kami masih keras. Dek, ikut kelompok ya, ikut gitu. Jadi ikut 5 orang pertama kali AK pipa. Selesai pipa, 3 orang mundur. Bisa bayangkan itu 3 orang mundur. Setengah pun juga gagal kali ya. Kayak nggak sanggup lah. Kayaknya aku salah satu PKK yang paling gagal lah di dunia ini gitu ya. Dari 5 cuman 2 yang lanjut. Cuman 2 yang lanjut, 3 mundur. Pada waktu itu memang ya kenapa alasan mereka mundur adalah karena ya pertanian cukup banyak labnya ya. Jadi zaman kami, kalau teman-teman yang tahu anak pertanian kuliah, nggak tahu lah online sekarang, tapi dulu itu seharian, jadi nggak punya waktu kelompok. Lalu milih mundur 3 orang. Tapi ya mundurnya saya jumpai, akhirnya nggak mau lagi. Sampai hari ini saya rasa saya masih menjalin relasi dengan mereka. Saya berdoa beberapa waktu, sampai akhirnya semester 7 1 orang minta kembali. Bang, aku mau lanjut lagi kelompok. Oke, it's okay. Dia gabung. Ada 5 orang, namanya Agus, Andan, Mandra, adalah 5 orang. Saya masih ingat. Teman-teman, ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi kepada adik kelompok kecil kita, maka ada satu yang bisa kita lakukan. Mari kita bawa mereka di dalam doa. Nah, beberapa bulan yang lalu saya melihat salah satu postingan seorang kakak yang juga bagi saya seorang teladan dalam menggembalakan. Dia tulis ini. Mungkin ada juga yang tahu. Kalimat ini sangat menohok bagi saya. Sebenarnya kita ini nggak punya waktu. Kita hanya nggak punya perhatian. Dia bilang begini. Sebenarnya kita ini nggak punya waktu. Kita hanya tidak mempunyai perhatian. Kita punya banyak waktu. Perhatian kita aja yang kurang. Teman-teman ada di sini yang nggak punya waktu lagi, bareng berapa menit gitu untuk memberi perhatian. Bukan waktunya yang salah, tapi kitalah yang nggak mempunyai perhatian. Apa kabar kakak kita? Apakah kita masih memberi perhatian kepada mereka? Apakah kita masih menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk memberi perhatian kepada mereka? Kita nggak punya waktu. Tuhan masih memberi waktu. Kita hanya tak punya perhatian. Maka selama kita masih punya waktu, ayo beri perhatian kepada mereka. Ayat 10. Teman-teman, Yehezkiel 34 ini adalah puncak penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Kelalaian pemimpin Israel menjadi gembala, kalau kita lihat tadi, membuat Tuhan nggak lagi percaya kepada mereka. Bahkan Tuhan menjadi lawan gembala-gembala itu. Mengerikan sekali. Tuhan nggak percaya lagi gitu. Ayat 10 itu bayangkan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Bahkan Tuhan nggak lagi memberkati. Aku kan jadi lawannya gitu. Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan aku akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu nggak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga nggak lagi menjadi makanan. Jadi Tuhan berhenti mempercayai mereka. Bayangkanlah, aku sendiri akan menjadi lawan gitu. Ada masanya Tuhan berhenti. Bayangkan. Berhenti dia mempercayakan domba. Karena apa? Karena mereka lalai, teman-teman. Nah, kalau Tuhan bilang gini sama kalian, aku nggak percaya lagi sama kalian. Ku minta semua domba-dombaku itu. Kalian senang apa sedih? Senang lah ya. Ada yang senang, ya Tuhan. Lepaslah dombaku ini. Aku juga udah nggak sanggup gitu. Aku sendiri akan menggembalakan, kata Tuhan. Tapi sebetulnya, apa maksud pernyataan Tuhan? Kalau kita lihat lebih dalam, teman-teman. Sebetulnya waktu Tuhan bilang ini, inilah yang terjadi.
Waktu Tuhan udah nggak percaya lagi sama pemimpin Israel itu, Tuhan membuang mereka. Pembuangan bangsa Israel ke Babel sebetulnya adalah puncak penghukuman Tuhan bagi mereka, khususnya pemimpin yang nggak setia. Jadi ini puncak. Karena sebetulnya selama mereka memimpin, Tuhan sudah berulang kali mengingatkan mereka melalui nabi-nabi. Itulah yang disuarakan Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, semua sebelum mereka dibuang. Ayo bertobat, ayo perhatikan umat, ayo jangan lalai. Tapi mereka nggak bertobat. Mereka ketika diingatkan dengan tanggung jawabnya, mereka nggak mau. Sampai akhirnya Tuhan stop. Tuhan nggak mempercayai mereka, dan mereka terbuang jauh dari Tuhan. 70 tahun lebih mereka jauh dari Yerusalem. Pada waktu itu, Yerusalem adalah lambang kehadiran Allah. Sebetulnya ketika mereka terbuang dari Yerusalem, secara tidak langsung mereka adalah terbuang dari Tuhan. Bisa bayangkan kalau kita terbuang dari Tuhan, itulah yang terjadi. Makanya Mazmur 137, kalau teman-teman baca ayat 1-6, ini adalah menggambarkan kesedihan bangsa Israel waktu berada di Babilonia. Dicatat di situ, mereka bilang begini, di tepi-tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Jadi mereka menangis, bangsa Israel menangis di sana. Apabila kita mengingat, sebentar ya, apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Jadi di Babilonia mereka disiksa. Tetapi mereka waktu disiksa diminta bernyanyi. Ayo nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat dan langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Jadi waktu mereka berada di Babilonia, mereka sangat bergumul karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka nggak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Jadi inilah, kalau kalian teman-teman pernah dengar lagu By the Rivers of Babylon, sebenarnya ini dari Mazmur ini. Ya itulah, jadi itu adalah masa-masa yang sangat suram bagi mereka. Israel terpisah dari Tuhan. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin tidak lagi memperhatikan umatnya. Apa yang terjadi? Teman-teman, betapa ngerinya jika Tuhan nggak lagi memberi kesempatan. Sebetulnya kalau kita baca ya, Yeskel 34 ini bukan pesan yang halus ya, tetapi sangat keras. Betapa ngerinya jika Tuhan tidak lagi memberi kesempatan. Betapa ngerinya jika Tuhan tidak lagi percaya para pemimpin dan gembala. Umat akan terbuang dan nggak punya kesempatan menikmati kasih Tuhan. Jika Israel yang Tuhan kasihi saja bisa dibuang dan nggak dipakai Tuhan, pelayanan kita pun bisa begitu. Kejatuhan Israel adalah karena pemimpinnya gagal membawa umatnya mengenal Tuhan. Ini pun bisa terjadi dengan pelayanan kita, dengan KMK. Kalau Tuhan nggak berkenan lagi kepada para pemimpin-pemimpinnya, kalau para pemimpin-pemimpinnya nggak mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan pun bisa membuang pelayanan ini. Karena mungkin para pemimpin-pemimpinnya sudah abai. Ini mengerikan sekali. Itu teman-teman bayangkan, umat Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan loh. Dipilih Tuhan, dipercayakan Tuhan menjadi berkat, tapi karena pemimpin-pemimpinnya gagal, apa yang terjadi? Dibuang. Kita tahu sekarang Israel. Apakah Israel masih menjadi umat pilihan Tuhan? Di zaman perjanjian baru saja, Israel sudah hilang. Tuhan nggak kasih kesempatan. Makanya teman-teman, selagi Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita, ayo sama-sama berjuang. Ayo sama-sama mempush diri kita untuk menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sangat setia. Yeskel 34 juga mempunyai pesan-pesan yang kalau kita renungkan, kalau kita baca Yeskel 34 ayat 15-16, ketika pemimpin-pemimpin nggak bisa lagi menggembalakan, Tuhan bilang gini, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan.
Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Berita baiknya adalah Tuhan berkenan menggembalakan sendiri umat itu. Inilah yang dinubuatkan terjadi ketika Yesus yang adalah Tuhan menggembalakan sendiri umatnya. Sebabnya di Yohanes 13 Yesus bilang apa? Aku adalah gembala yang baik. Sebetulnya itu adalah nubuatan yang diberikan di perjanjian lama. Tuhan Yesus hadir menjadi gembala yang sejati. Jadi Yesus adalah role model kita di dalam menggembalakan. Dia mau turun dari surga, merendahkan dirinya, menggembalakan sendiri. Ketika di zaman perjanjian lama, umat gagal, para pemimpin gagal, Allah sendiri yang turun. Itulah perjanjian baru. Allah sendiri yang turun menggembalakan umat. Dia mencari domba yang hilang, dia membawa pulang yang tersesat, dia membalut domba yang luka, dia menyembuhkan domba yang sakit, dia akan melindungi yang gemuk dan yang kuat. Yesus adalah potret gembala yang baik. Karena itu, jika kita perhatikan amanat agung, maka ini jadi nyambung ya. Maka ketika Tuhan Yesus datang menggembalakan umat, memilih para murid, setelah dia pergi dari dunia, apa yang diperintahkan? Ya amanat agung. Ayo kalian gembalakan lagi. Tetapi syukur kepada Tuhan. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, di zaman ini, kita adalah orang-orang yang diberi kepercayaan. Kalau kita lihat serangkaian perjalanan mulai perjanjian lama sama perjanjian baru, maka kita akan menemukan Tuhan sekali lagi memberi kesempatan kepada orang-orang untuk menjadi gembala. Dan kita adalah orang-orang yang dipercayakan. Amanat agung adalah perintah untuk memuridkan orang lain, yang adalah pesan penting dan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu jika teman-teman diminta menggembalakan orang-orang yang dipercayakan saat ini, belajarlah kepada Yesus. Maulah digembalakan Yesus. Kita nggak akan mampu menggembalakan domba-domba jika kita sendiri sedang tidak digembalakan Tuhan. Kita nggak akan mampu membimbing adik-adik kita jika kita sedang tidak dibimbing Tuhan. Kita nggak akan mampu memberi pertumbuhan kepada adik-adik kita kalau kita sendiri tidak sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita nggak akan bisa membawa mereka kalau kita sedang tidak di dalam koridor yang Tuhan mau. Karena itu, seorang gembala hanya bisa menggembalakan domba-dombanya kalau dia sedang digembalakan Tuhan juga. Apakah teman-teman sedang digembalakan Tuhan sekarang? Apa artinya digembalakan Tuhan? Artinya kita sedang turut dipimpin oleh Tuhan. Kita sedang mau diajar oleh Tuhan melalui firman yang diberikan Tuhan. Ayo bangkit lagi. Ayo teman-teman datang kepada Tuhan. Seperti Mazmur 23 tadi. Ayo memberi diri kita dipimpin Tuhan. Supaya kita mampu memimpin mereka yang Tuhan percayakan. Karena itu, saya mengajak kita belajar kepada Yesus dan belajar seperti Yesus. Mari kita menggembalakan domba kepunyaan Allah. Siapa kakak-kakak kita sekarang? Mungkin mereka adalah orang-orang yang sedang hilang. Mari mencari domba yang hilang. Kalau ada akak kamu yang sudah lama nggak ada kabar, tanya lagi kabarnya. Membawa pula yang sedang tersesat. Kalau ada akak kamu yang sedang bergumul sekali, mungkin ada dosa. Sedang tersesat. Tersesat itu berarti nggak tahu jalan. Rasanya nggak punya lagi jalan keluar. Ayo, kita doakan sama-sama. Mungkin adakah kamu yang sedang luka? Luka yang dimaksud di sini mungkin dia sedang punya masalah keluarga, sedang punya masalah pribadi, ketakutan-ketakutan. Ayo, terlibat membalut domba yang luka itu. Datang kepada dia. Jalan sama-sama dengan mereka. Ada yang sedang sakit. Bukan hanya sekedar sakit fisik, sakit hati. Ayo menjadi orang yang menyembuhkan mereka. Dan mari kita
berjuang bersama-sama melindungi yang gemuk. Kalau gembala yang tidak baik, yang gemuk itu disembelih, tetapi kita melindungi mereka. Mari belajar kepada Yesus. Teman-teman, saya tahu kita lelah, saya tahu kita sedang jenuh, tapi sekali lagi, Tuhan tidak lelah mengajar. Tuhan tidak lelah terus mengurusi kita. Karena itu, mari menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang mendengar firman untuk berjuang menggembalakan setiap domba yang sudah Tuhan percayakan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami melihat bagaimana Tuhan sangat serius menghukum, mengecam para gembala di perjanjian lama karena mereka tidak setia, karena mereka mengabaikan domba-dombanya. Tuhan menghukum mereka. Tuhan menyebut mereka celaka. Tuhan, ampunilah kami jika kami juga sedang berada di dalam barisan para pemimpin yang sedang tidak menggembalakan domba-domba, yang sedang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Terima kasih karena Tuhan sekali lagi memberi kepercayaan kepada kami. Karena itu Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan mampukan kami untuk menjadi gembala seperti yang Tuhan mau. Supaya kami mau digembalakan Tuhan, sehingga kami mampu menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikannya, tetapi Roh Kudus mempunyai kemampuan yang tidak bisa dihentikan untuk memberi pengertian. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Oke, diserahkan kepada Agnes.